Bayang-bayang resesi di tahun 2023 yang menghantui berbagai negara termasuk Indonesia masih menjadi perhatian bagi semua pihak. Situasi geopolitik dunia saat ini tengah tidak kondusif. Dipicu perang Ukraina-Rusia yang berlanjut disebut-sebut merupakan faktor utama penyebab resesi. Hal ini menjadi pembahasan utama seminar bertajuk Resesi Global, Ancaman Real atau Sekedar Gertakan yang diadakan dalam rangka perayaan HUT-Kompas.id di Universitas Multimedia Nusantara, Senin 6 Maret 2023. Dalam seminar ini sejumlah pihak optimistis Indonesia masih aman dari jurang resesi meski berada di tengah tingginya harga komoditas, laju inflasi, dan juga kenaikan suku bunga yang agresif akibat perang Ukraina-Rusia. Indonesia baik-baik. Indonesia tidak ada prediksi kolaps di tahun 2023-2024. Tapi kita benar-benar harus menghitung bagaimana pengaruh dari kemungkinan negara seperti Zimbabwe, Sri Lanka, kemudian Pakistan, kita sedang melihat Nigeria, kita melihat Argentina yang akan ada krisis hutang, dan seterusnya. Total kami harus melihat ke 13 negara. Di sisi lain, Rektor Unika Atmajaya Agustinus Prasetyantoko menyebut krisis geopolitik Ukraina-Rusia merupakan trigger factor atau faktor pencetus yang memberikan dampak akseleratif terhadap inflasi selain faktor pandemi COVID-19. 2023 masih tidak pasti, ancaman resesi itu real, bukan gertakan, mungkin saja melemah di 2023 ini, tetapi yang penting adalah Indonesia selalu punya peluang untuk tumbuh, untuk berubah, untuk melakukan transformasi, mendapatkan posisi yang lebih baik. Memang ancaman inflasi itu melunak, tetapi tidak hilang sama sekali. Dan mengingat ada satu faktor ketidakpastian, mungkin aja kalau ada trigger factors yang lain itu naik lagi. Nah, yang kita harapkan jangan sampai terjadi adalah ada trigger efek lagi yang membuat dalam hal ini inflasi naik lagi dan kemudian suku bunga harus dinaikkan lagi, resesi inflasi itu naik lagi. Selain ancaman resesi, Prasetyantoko juga memperkirakan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi dunia pasca pandemi ini akan berubah dan berorientasi pada teknologi. Menurutnya, kemampuan mengeksekusi kebijakan dan peraturan di Indonesia bisa menjadi kunci utama menghadapi terpaan isu resesi di 2023 ini. Jika resesi terjadi pada 2023 hingga 2024, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto menambahkan, ancaman resesi ini bisa dimitigasi. Tapi sekali lagi ini bukan sesuatu yang given, ini sesuatu yang harus dikerjakan terus-menerus hari per hari, minggu per minggu, bulan ke bulan. Tujuannya mitigasi krisis. Dan untuk itu moneter, fiskal, politik itu benar-benar harus dihitung supaya mitigasi krisisnya bisa kita lakukan bareng-bareng. Kondisi ekonomi Indonesia perlahan membaik setelah pasang surut akibat wabah COVID-19. Setiap triwulan laju pertumbuhan ekonomi nasional berada di atas 5%. Terbaru, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2022 mencapai 5,72% secara tahunan.